warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini, kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Kenapa Mas Budu? Aku punya teman. Aku juga punya teman. Sama, kita juga semua punya teman. Enggak, maksudnya teman ini agak sedikit bermasalah. Kenapa? Dia tuh selalu pinjam uang sama aku. Oh, uang Mas Budu banyak sih ya. Dia nggak tahu aja sih kalau suruh lihat ATM mah bisa kaget dia. Jadi, oh segini ATM-nya duitnya. Dibalikin nggak tapi? Nggak. Udah nggak dibalikin, masih minjem duit lagi. Yang kemarin aja belum dibalikin, sekarang minjem lagi. Dikasih tapi? Ya gimana, habis Kasian. dia minta cara mintanya tuh bisa gitu loh. Orang jadi kasihan sama dia. Terus? Akhirnya sekarang dia buat usahanya tuh sekarang hancur. Tuh, itu teguran dari Allah tuh. Emang begitu kalau ditegur? Sering minjem gak dibalikin. Itu kan juga gak berkah, gak ridho. Terus Mas Bedunya bisa jadi gak ikhlas kan? Iya bukan gak ikhlas sih, orang dia belum balikin udah minjem lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipe. Iya, Ma. Bajunya Aya cantik naon. banget, Ma. Ih, bajunya apa orangnya? Baju dan orangnya, Bedu Ma. dah, Mang. Alhamdulillah, Mang. Agus dah, Mang. Pangestu. Mas Bedu lagi sedih hati, Ma. Kunaon? Jadi ada temennya minjem terus ke dia, minjem uang. Terus nggak dibalikin, minjem lagi, Ma. Terus temennya pas buka usaha, usahanya bangkrut. Itu teguran dari Allah kan, Ma? Emang ketentuan dari Allah. Kalau ada orang minjem duit nggak bayar, besok minjem jangan dikasih. Noah juga dikasih mulu. Iya, itu saya gimana emang ya udah. Itu emang udah kejelekan saya tuh, Mah. Jadi maaf. Yang namanya musibah itu ada 3 kelas. 1, musibah itu ujian. Yang kedua, musibah itu teguran. Iya. Yang keempat, musibah itu adalah azab. 1, musibah itu adalah ujian. Walana bluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat. Wabasyiris sabirin alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Ini ujian dari Allah. Buat apa? Biar harkat derajat kita di hadapan Allah naik. SD ujian lulus naik SMP. Ujian lulus naik SMA. Ujian lulus naik S1 terus kalau lulus. Makanya kalau kita dapat ujian musibah jangan rewel, atasi. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pun berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Seberat apapun masalah jalan keluarnya ada. Ini ujian, titik. Yang kedua, teguran. Teguran itu kalau ada orang melakukan kesalahan ditegur nggak sama kita? Tegur dong, Mas. Sama. Ketika kita diuji tidak lulus, melakukan perbuatan salah, Allah nggak akan tinggal diam. Pasti Allah menegur kita. Apa teguran dari Allah? Menyadarkan bahwa yang kamu kerjakan selama ini salah. Anda silahkan lihat. Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surat Asy-Syura ayat 30. Musibah yang menimpa kalian semuanya karena kesalahan kalian sendiri. Mohon ampun kalian kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Maaf, kenapa sekarang banyak sekali musibah? Kenapa sekarang banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak menenangkan kita? Boleh jadi kebakaran, tawuran massal, geng motor, penyakit yang banyak. Maaf, kata Allah dalam ayat ini, jangan menyalahkan orang, tapi ngaca apa sih kesalahan saya sehingga dapat musibah seperti ini. Ini teguran dari Allah. Biar kita berkaca bahwa apa yang kita lakukan selama ini sangat salah di hadapan Allah. Makanya koreksi diri. Ketika kita kena musibah, jangan nyalahin orang. Gara-gara Allah toh, gua begini. Gara-gara lu salah. Kata Allah, tegur diri kita. Ngaca, apa kesalahan saya? Rasul bersabda, ada 5 perkara yang menyebabkan musibah datang, teguran dari Allah. 1, zina yang terang-terangan. Saya tanya,
sekarang sudah ada nggak orang berbuat zina terang-terangan? Banyak. Perzinahan dilokalisir. Perbuatan lacur, maaf, ada yang disebut legal, ada yang ilegal. Mau legal, mau ilegal, yang namanya pelacuran hukumnya haram. Jangankan zina, PDKT-nya pun diharam. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perbuatan zina, zina perbuatan keji dan sangat hina. Baur PDKT, apalagi zinanya punten sekarang. Tidak sedikit yang namanya ada zina online. Iya apa iya? Ya, Diperjualberikan. prostitusi online. Iya, itu banyak sekarang. Artinya terang-terangan kan jual diri. Ada rumah tempat, namanya tempat apa? Rumah ngejahit, tempat jahit, rumah bordir. Rumah bordir. Rumah bordir. Ini Masya Allah. Maaf, ada sebagian yang konon tempat pijit. Tapi yang dipijit yang lain. Tidak semua, sebagian. Ini nyata kan? Nyata, Mam. Ini dilokalisir, diperbolehkan. Masya Allah. Na'udzubillahi min dalik. Ya marah Allah. Yang pertama, orang berbuat zina yang terang-terangan mendapatkan teguran ajab dari Allah. 2, orang yang nimbang, punten, maaf dalam tanda kutip, yang kalau menjual dikurangi, mengelabui pembeli. Ada nggak? Ada. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastaupun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Neraka wel, kecelakaanlah bagi orang yang curang, yang sedang dalam menakar. Kalau dia beli dari orang pengen ditambahin, kalau dia menjual dikurangin. Ada nggak yang begitu sekarang? Ada. Ini kata Rasul. Yang kedua yang menyebabkan Allah memberikan teguran dan azab kepada kita. Pantas musibah bertubi-tubi di negara kita. 3, ada orang kaya tapi tidak mengeluarkan zakat. Kira-kira ada nggak orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat? Banyak. Padahal mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surat At-Taubah 103. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka biar nggak sombong, membersihkan kekayaan mereka. Karena dalam kekayaan mereka ada hak fakir miskin. Tuh Rasul menyatakan yang ketiga, kalau ada orang yang harusnya mengeluarkan zakat, dia tidak mengeluarkan zakat, mengundang azabnya. Allah ditegur oleh Allah bahwa dalam harta yang dalam genggaman kita ada hak fakir miskin. Kalau termakan oleh kita, fi butunihim naro wa sayaslauna sa'iro, ibarat makan api neraka yang meluap-luap dalam perutnya. Yang nomor 4, kata Nabi, datang azab Allah kalau musik sangat digemari. Semua lapisan suka dengan musik, orang kaya, orang miskin, orang kota, orang kampung. Dalam lapisan manapun gemar dengan musik, bahkan bangga kalau anaknya pintar main musik. Rasul menyatakan ini datang teguran dari Allah. Saya tanya Anda, apakah sekarang sudah musik mewabah di negara kita apa tidak? Sudah mewabah. Ini diantaranya. Bahkan emak-emak aja di majlis-majlis taklim punya yang namanya marawis. Itu dilarang? Enggak. Nyanyi salawat, nasihat agama boleh. Yang dilarang itu emaknya dandan merah koneng hejo. Itu yang lebay berlebihan, itu yang dibenci oleh Allah. Pakaian, mereka merasa orang yang hebat, merasa lebih daripada orang lain. Padahal masalahatan semua orang Islam juga bisa. Ini bangga dengan musik, bangga dengan semuanya hura-hura. Hanya mikirin dunia, akhirat nggak dipikirin. Dikirim oleh Allah azab. Mana yang kelima? Yang kelima azab dikirim oleh Allah, teguran dari Allah apa? Kalau ada generasi muda tidak menghargai generasi yang tua. Iya apa iya? Iya. Ini mas saya, bukan bapak saya. Ini mas saya yang perjuangkan sampai begini, bukan pendahulu saya. Padahal tanpa para pahlawan, mau jadi siapa kita? Hargai mereka yang membuat negara kita merdeka. Hargai orang tua kita yang sudah berjuang. Masya Allah, sehingga kita bisa hidup seperti sekarang di negara kita.
5 inilah Rasul mengatakan yang mendatangkan azab dari Allah, teguran dari Allah. Kenapa? Maaf, tidak sedikit manusia yang menukarkan kecintaan kepada anak turunan dengan cinta kepada Allah. Anda lihat Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may ya'mal dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada anak cucu turunan kalian. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada harta yang kalian miliki dengan jabatan yang dalam genggaman kalian, dengan zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya, kalian jadi orang merugi. Dikirim aja oleh Allah. Gitu ya Bu ya. Iya, jelas Bu ya. Jadi jangan sampai Allah sampai menegur kita. Jadi hati-hati orang cara berpikir dan pola hidup kita. Setelah ini kita balik lagi Bu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Naon? Mama tadi menjelaskan 5 penyebab azab diturunkan oleh Allah. Betul. Nah, kalau ada nggak dosa lain Mas selain 5 itu? Seperti meninggalkan sholat misalnya. Dari dulu dia rajin sholat terus dikasih rezeki lebih. Itu dia, tidak syukur dengan nikmat Allah, bahkan kufur nikmat. Ini yang Mama bilang dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang yang beriman, jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada kekayaan yang kalian miliki dengan anak turunan kalian, dengan pangkat jabatan kalian, dengan zikir kepada Allah. Kalau kalian melakukannya, kalian orang merugi. Ditukarkan. Iya mah. Gara-gara kekayaan ditinggal ibadah. Tinggal ibadah. Gara-gara anak cucu ditinggal ibadah. Gara-gara pangkat jabatan jadi jauh dengan Allah. Lagi rapat jadi nggak sholat. Lagi meeting jadi ninggalin sholat ntar aja. Lagi kita lagi ngerjain apa-apa ninggalin sholat. Diduluin kerjaan dunia. Di sini azab Allah dikirimkan. Nah, berarti teguran itu kan sebagai bentuk atau bukti bahwa Allah itu masih sayang sama kita ya, Maya? Betul. Biar kita sadar. Sebentar kita sadar. Nah, Harusnya kita sadar. makanya bahwa teguran itu keluarnya dari kasih sayangnya Allah, dari rahmat dan rahimnya Allah. Betul. Atau dari azabnya Allah, dari marahnya Allah. Sebetulnya Allah tuh maha kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang namanya pengasih itu Allah berikan hanya kepada orang beriman. Yang namanya Rahman dengan Rahim asal katanya kan sama. Kemudian yang kedua, Rahman Rahimnya Allah diberikan kepada siapapun yang ibadah, yang tidak ibadah. Cuman bedanya kalau yang ibadah di akhirat ada pahala, yang tidak ibadah cuma di dunia doang. Namanya istidraj. Istidraj. Gitu. Itu dengan kasih sayangnya Allah. Allah berikan kepada kita teguran biar kita sadar. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, ketika datang sepertiga malam Allah turun ke lapisan langit yang pertama. Allah tawarkan, alamin mustaghfirin. Adakah di antara kalian yang minta ampun kepadaku? Aku ampuni. Alamin mustarhimin. Adakah di antara kalian yang minta rahmat kepadaku? Aku berikan rahmat. Alamin mustarzikin. Ada yang minta rezeki padaku? Aku berikan rizki. Artinya kalau Allah turun ke lapisan langit yang pertama, menawarkan segalanya. Kalau kita bangun bermohon, nyambung. Masalahnya punten, kebanyakan di antara kita Allah menawarkan, kitanya bobo, bagaimana dikasih. Iya, nggak bangun malam, bukan buat tahajud, buat pipis doang. Nah itu dia. Iya. Itu yang salah Allah apa kita? Iya. Kita. Kesempatan yang Allah siapkan nggak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, Mah, nggak apa-apa kan ya Mah kalau kita mendoakan orang agar dapat teguran dari Allah. Misalnya dia udah terlalu berdosa gitu, ya Allah tegur, kasih teguran gitu, biar kembali. Saya rasa nggak usah nyuruh Allah sombong amat. Kita aja langsung negur. Wa ma asobaka min hasanatin paminallah. Wa ma asobaka min sayyiatin pamin nafsik. An-Nisa 79.
Sesuatu nikmat kebahagiaan asalnya dari Allah. Sesuatu yang menyulitkan, memberatkan kita ujian itu karena kesalahan kita. Jangan sampai dijodotin oleh Allah. Tapi kita sadar tentang keadaan kita. Kalau kita salah, ada orang yang negor, ada orang nasihatin. Tonton acara Mamah Dedeh tiap jam 8 pagi di TV One. Tonton acara-acara pengajian yang lain. Dengerin ceramah agama di YouTube sekarang banyak luar biasa. Anda sadar, oh saya salah. Harus bagaimana saya perbaiki kesalahan. Begitu seharusnya. Cuman banyak orang yang keras kepala. Ditegor. Nggak didengar. Dikasih ujian, kagak lulus. Allah marah, dikirim azab. Punten, jangan marah. Jangan-jangan yang datang di negara kita ini azab. Karena banyak penyelewengan. Banyak yang ngaku Islam, korupsi iya. Banyak yang ngaku Islam, sholat ditinggal gara-gara jalan-jalan ke mall. Banyak ngaku Islam, zakat nggak dikeluarkan. Banyak ngaku Islam, saling mencaci, saling mencela, saling menjatuhkan. Ini di antara penyebab kenapa Allah kirimkan azab kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya sekarang nggak usah lihat orang lain. Yuk kita berkaca, koreksi diri kita masing-masing. Allah berfirman, wa ya'fu an katsir. Kalian mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang sangat banyak. Tuh teguran dari Allah. Iya, Untuk membedakan ujian ini, musibah ini sebagai azab dan ujian, dari mana kita bisa Beda. mengajarnya? Yang pertama, kita tidak punya masalah, nggak apa-apa. Dikasih ujian. Misalnya anak ngelawan, suaminya belin. Oh ini ujian dari Allah. Buat apa? Menaikkan harkat derajat kita di depan Allah. Harus lulus. Dan itu semua orang kebagian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wabashshiris sabirin. Itu ujian. Dari suami, dari istri, dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dari orang tua, dari bapak, dari emak, dari saudara, dari mertua, dari ipar, dari menantu, dari tetangga, dari pembantu, dari sopir. Ini ada ujian, harus lulus, naik. Ternyata sekarang kita berbuat salah, ditegur oleh Allah. Tadi saya sudah sampaikan. As-Surah ayat 30. An-Nisa ayat 79 itu teguran dari Allah. Biar kalau kita kena musibah, kita berkaca, jangan nyalahkan orang, ditegur oleh Allah. Nah, koreksi diri, jangan nyalahin orang, perbaiki keadaan. Pernah nggak ngomongin orang? Orang sakit hati. Pernah nggak nyakitin orang, orang nggak terima. Pernah nggak ngambil hak orang lain? Pernah nggak nahan hak pembantu? Pernah nggak kita punya utang bilang udah lunas dan seterusnya. Koreksi diri, itu teguran. Yang ketiga adalah azab. Diuji nggak lulus, ditegur nggak sadar, dikirim azab yang luar biasa. Makanya Allah berfirman dalam surat yang lain, Allah berfirman, tidak akan aku azab kalian kalau kalian dalam kondisi zikir dan bersyukur kepadaku. Artinya yang diazab orang yang kufur dengan nikmat Allah. Jelas sekali ya, Ma ya. Jadi yang kufur lah yang diazab. Kalau yang sedang berzikir, sedang mengingat Allah, tidak mungkin. Nggak bakal diazab. Okay. Namun kalau ada yang nanya, kok di suatu tempat itu orang baik, orang soleh, ada orang yang jahat. Tapi kenapa ketika kena musibah semua kena? Jangan bingung. Boleh jadi matinya bareng kena musibah, begitu mati tetap saja pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pamay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata perhitungannya. Ada perhitungannya. Tetap ada pembalasannya. Iya. Jadi jangan merasa dirugikan. Allah punya perhitungan yang tepat. Iya, makanya hukum di akhirat mutlak wajib adanya. Kenapa? Di alam dunia banyak orang sudah berbuat baik belum mendapat pahala kebaikan. Di alam dunia banyak orang berbuat jahat belum mendapatkan azab dari kejahatannya, maka hukum di hadapan Allah itu mutlak adanya. Oke. Makanya mayal fidubin kaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua direkam oleh raqib dengan atid. Oke. Baik, silakan ada yang mau bertanya? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rahmah dari Majelis Taklim Lailatul Ummah, Tegal Parang, Jakarta Selatan. Oke, Mangga. Galau mah, Ada apa Bu Rahmah? gini mah, di kehidupan saya pribadi, saya punya kolega atau teman yang sudah menghutang sama saya bertahun-tahun, sudah ada kira-kira 2 tahun. Saya tagih nanti ya bulan depan, saya tagih nanti ya bulan depan.
apa itu masuk dalam kategori teguran dari Allah buat saya? Boleh jadi kita berpikirnya begini, kewajiban kita yang berpiutang nagih maksimal 3 kali. Ditagih nggak bayar, ditagih nggak bayar, ditagih nggak bayar. Ya Allah, berikan dia rezeki buat bayar utang ke saya. Ternyata ini nggak terjadi. Ya Allah, kalau dia nggak bayar, berikan saya kekayaan, rezeki lebih banyak dari utang dia. Ternyata berubah lagi kita. Ya Allah, saya pasti banyak dosa. Dengan dia tidak bayar, mudah-mudahan bisa menghapus dosa saya. Amin. Kemudian kita berkaca lagi seperti yang tidak Allah katakan dalam surat Asy-Syura ayat 30. Jangan nyalahin orang, kita ngaca siapa itu teguran dari Allah. Ada enggak rezeki kita yang haram atau yang subhat? Pernah enggak makan hak orang lain? Punten. Jangan saya disangka bercanda, tidak, punten Bu Rahma. Dan semuanya. Kadang-kadang emak-emak menyepelekan. Beli bawang 1 kilo nyomot tambahin. Nggak berapa harganya tapi ini haram. Ini merusak semua rezeki yang kita terima. Beli cabai 1 kilo nyomot tambahin bang. Anda beli duku, beli lengkeng 2 kilo. Nawarnya galakan yang beli. Bang nyobain make otak. Nyobain mah hiji. Yuk mah nyorok cok teureun-eureun. Eta teh maling. Yang jualannya kesal. Itu teguran boleh jadi. Atau punten ibu misalnya. Masya Allah di pengajian. Kalau yang punya rumah rajin dus. Kadang yang punya rumah nggak sempat bersihin kue piring-piring. Pakai otak. Kalau sepiring dapin bertiga bagi 3. Sepiring dapin berdua bagi 2. Dasar setan. Luak liuk. Sepiring tuh belekin ke tas semua. Ini maaf harganya sih nggak seberapa. Tapi itu merusak hidup kita. Ibu nyengir tapi mikir ini nyata. Setiap hari ngajar ngaji tahu kelakuan emak-emak. Walaupun gaya dan dana lu nggak sedikit yang begitu mikir jangan pada nyengir. Oke Bu Rahma. Oke Bu Rahma. Makasih Bu. Makasih Bu Dede. Assalamualaikum. Kalau Ibu Budi. Makasih Mama Dede. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini kita kembali lagi jamaah tetaplah bersama kami di rumah. Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah ibu-ibu di segmen ini kita masih buka sesi tanya jawab tentang teguran dari Allah. Pertanyaannya udah siap ibu? Udah. Tapi sebelum kita mulai saya mau tes dulu semangatnya ya. Bu galau bu? Iya ada semangat banget galaunya Mas Budu. Iya. Alhamdulillah jangan galau ibu-ibu. Karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Langsung silahkan kemudian ibu untuk bertanya langsung. Silahkan ibu. Iya ada. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mimi dari Majelis Taklim Miftahul Jannah, Bekasi Timur. Galau mah. Ada apa Cemimi, Duremi, Pasolasidu? Mangga Cemimi. Saya mau bertanya nih mah, Sok. bagaimana cara mengatasi cobaan-cobaan yang selalu bertubi-tubi? Bu, kalau saya tanya Anda, siapa di antara Anda yang selama hidup tidak pernah kena ujian, cobaan dan musibah? Ngacung. Saya nanya lagi Cemimi. Siapa di antara yang hadir di sini yang selama hidup ujian, cobaan datang silih berganti? Ngacung. Ini semua orang pasti termasuk yang ngomong, termasuk yang pada di atas, di kameramen semua kena. Cuman tergantung bagaimana kita menghadapinya Cemimi. Rasul bersabda, sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau dia dapat kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau dia kena musibah, kena ujian, kena cobaan, dia bersabar, sabar itu baik baginya.
Jadi kalau kita dapat musibah, dapat ujian, bukan ngerosul. Alhamdulillah ya Allah. Saya harus lulus biar saya naik harkat derajat saya di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah sangat menyukai doa rintihan dari seorang hambanya yang ikhlas. Makanya tidak ada manusia yang tidak pernah kena musibah. Biar kita merintih bermohon kepada Allah agar kita bisa mengatasi masalah. Itu tanda sayangnya Allah, Cemimi. Karena walau kita ribut bagaimanapun, sebelum kita lahir, musibah kita catatannya di Lauhul Mahfuz sudah kering. Lihat oleh Anda semua Al-Hadid 22. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa di rumah kalian masing-masing, semua tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kalian aku ciptakan. Rasul mengatakan 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, catatan musibah kita di Lauhul Mahfuz sudah kering. Makanya mau tidak mau, suka tidak suka, terima nggak terima, rera maupun tidak rera, redo maupun tidak redo, wajib redo. Menghadapnya bagaimana? Pakai otak yang di atas. Ini kehendak Allah, saya harus bersyukur dengan nikmat Allah. Inilah yang terbaik untuk saya. Begitu Mimi. Kasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puas ya Cek Mimin. Ibu Mimi, salah buat pipi ya. Mimi pipi. Mimi pipi. Memang kalau kita boleh tahu, bertubi-tubi itu yang seperti apa sih Bu? Bertubi-tubi itu nggak berhenti-berhenti tuh. Ada aja ujiannya. Tiap hari ada aja. Ada aja kan anak saya sakit, terus? cucu saya sakit, Cucu saya sendiri sakit, sakit. diri pribadi saya sendiri aja. Gitu. Ibu keluarga penyakitan. Sakit semua Bu, gitu gantian, nggak pernah sini berganti. Terus bertubi-tubi gitu. Berganti. Oh sini Iya. berganti, iya. Oke, diam. Iya. Mama tanya. Cemimi, Anda lebih banyak kenyang makan atau lebih banyak kelaparan? Jawab. Kenyang makan. Oke. Langsung Diam, terjawab. jawab Ya, lagi. Oke. Anda lebih banyak tertawa apa lebih banyak nangis? Jawab. Nangis mah sedih. Lebih banyak nangis. Sekali lagi. Anda lebih banyak tertawa, lebih banyak nangis. Lamaan mana nangis dengan tertawa? Lama nangis. Selama Masya hidup ini. Allah. Nangis mulu, Mai. Dari ibu mulai lahir sampai sekarang. Nangis mulu ya, Bu? terus, Maaf. Artinya jangan marah ya karena Anda bertanya ke saya. Artinya Anda manusianya tidak bersyukur dengan Allah. Bagaimana caranya? Ketika saya kena musibah, lihat musibah orang yang lebih berat dari saya. Saya tanya sama Mimi, punya rumah nggak Anda? Punya mah. Oke, punya suami nggak? Punya mah. Punya anak nggak? Punya, Ma. Makan kenyang nggak? Kenyang. Pakaian punya nggak? Punya mah. Maaf. Alhamdulillah saya punya rumah. Orang lain seumur hidup Iya. ngontrak. Bersyukur. Alhamdulillah punya suami, orang sampai mati nggak kawin-kawin. Syukur. Alhamdulillah, jangan ketawa, saya beneran nih. Alhamdulillah saya punya anak, orang pengen punya anak juga susah. Betul. Alhamdulillah saya punya pakaian warna-warni, orang lain baju satu aja ke bawah nganyut. Alhamdulillah saya makan kenyang, orang lain tiap hari makan nasi aki. Maaf, jangan marah. Anda manusia yang tidak pernah bersyukur dengan nikmat Allah. Bagaimana kalau sekarang suami diambil, rumah diambil, anak keluarga diambil, semua diambil, tinggal badan Anda doang. Mau nggak? Sekali lagi, saya jawab biar Anda ngerti yang saya maksud. Ketika kita kena musibah, merasa berat, lihat orang lain yang musibahnya lebih berat dari kita. Walaupun kita kena musibah, di situ timbul rasa syukur kita. Begitu caranya. M-I-Mi. Gitu Cek Mimi. Tuh tertawa. Kita Banyak tertawa Cek aja Mimi nggak sekarang, nangis Cek Mimi ya. nih. Lewati ujian dengan sabar. Dengan sabar. Ya. Banyak yang Dengan bersyukur. sholat. Enjoy. Ya. Enjoy aja. Maaf, caranya bagaimana? Bagaimana, Berhusnuzon sama Allah. Sekali lagi nih, biar ngerti nih. Kalau saya sakit, apa Anda pikir saya nggak pernah sakit? Sering dengan usia 70. Saya sakit.
keluar gue. Ngaji, sehat. Yang sakit lama mana? Sakit, ada puyeng. Merongkol, pakai selimut. Mungkin datang tuh penyakit. Bener mah. Sedih, keluar ngaji. Bergabung sama orang. Urus anak yatim, urus fakir miskin. Bahagia saya mah. Ini mah sedih, dipikirin. Penyakit dirawat, maaf. Artinya ini nggak dipakai, cuma nafsu yang dipakai. Salah. Wih, Makanya seringan nangis daripada ketawa. ketawa. Tadi ketawa tapi. Ya sudah. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan puas dengan jawaban Mama Dede ya. Ini mohon maaf nih untuk yang bertanya karena waktunya terbatas, sudah habis. Jadi tidak ada kesempatan untuk bertanya lagi ya. Semoga bisa mewakili jawaban dari Mama Iya. Dede. Atau nanti mau bertanya lagi nanti ya, nanti aja. Di luar. Di luar. Di luar Tunggu boleh. Mama ngobrol ya. Oke, Jamal terima kasih atas Jamal. Pertanyaan-pertanyaannya yang ada di sini terima kasih ya. Mudah-mudahan jawaban Mama bisa membuat terang nih kegalauan-kegalauan kita Amin. selama ini. Ya. Dan untuk Selain ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, jamaah alhamdulillah tak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita tentang teguran dari Allah. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan, Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kita hidup ini atas kehendak Allah. Tugas kita manusia dua, beribadah hablum minallah, bermuamalah hablum minanas. Ini tugas kita. Sekarang, apakah hablum minallah kita sudah disempurnakan? Apakah hablum minas kita sudah kita laksanakan? Ternyata Masya Allah, kita ini sering diberikan ujian oleh Allah. Diberikan musibah oleh Allah. Bahkan teguran dari Allah. Yang berupa musibah, kebakaran, kebanjiran, longsor, tsunami, gunung meletus. Jangan kita menyalahkan Allah. Tapi koreksi diri kita. Rasul jauh-jauh hari sudah menyatakan 14 abad yang lampau. Ada 5 penyebab kenapa Allah mengajab dan menegur kita. Yang pertama karena zina dilakukan terang-terangan. Saya rasa nggak perlu saya jelaskan, kita semua bisa melihat, menyaksikan saat ini. Tanpa tereng aling-aling orang rekam lagi berbuat zina, disebar luaskan. Ini satu di antara 5 kenapa ajab Allah dikirim kepada kita. Yang kedua, ketika ada manusia yang kaya tapi tidak mengeluarkan zakat. Saking pelit-pelitnya, padahal dulu lahir tidak bawa apa-apa, sekarang jadi orang kaya mati tidak bawa apa-apa. Orang yang tidak mengeluarkan zakat pun ini menyebabkan ajab dan teguran Allah datang kepada kita. Yang ketiga, Rasul bersabda, kalau ada manusia yang dalam berjual beli, kalau nimbang dia membelinya pengen ditambahin. Kalau menjual kepada orang dikurangin, ini pun diantara satu kenapa Allah mengajab dan menegur kita. Saat ini berapa banyak orang yang jual beli curang, tipu menipu, mengambil hak orang lain dengan berbagai cara. Saya rasa kita tidak menutup mata. Dengan berbagai arisan, dengan berbagai janji dan iming-iming. Sehingga terkecoh mereka. Ini yang menyebabkan kenapa Allah memberikan ajab dan teguran kepada kita. Kemudian apalagi? Musik yang hingar-bingar. Yang dimana-mana orang menyukainya, semua kalangan menyukai musik. Dan mereka bangga dengan itu. Rasul menyatakan ini diantara tanda Allah akan mengirimkan ajab dan teguran kepada kita. Yang nomor 5, yang terakhir Rasul pun bersabda, kalau ada orang generasi sekarang yang tidak pernah menghormati generasi yang lalu, merasa dia yang paling hebat, bukan atas perjuangan orang yang terdahulu kita, ini pun artinya ajab datang kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena hindarkan 5-5-nya oleh kita, hindarkan dari diri kita, jangan sampai kita melakukan ini. Semoga Allah memberikan perlindungan buat kita. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana,
lakal hamdu walakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang, nikmat rezeki yang melimpah darimu ya Allah. Rezeki yang banyak, yang barokah. Kami bersyukur punya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, tangan bisa digerakkan, kaki kami bisa melangkah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sehingga kami manfaatkan semuanya di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Kami melihat yang Kau ridhoi, kami meraba yang Kau meridhoi, mendengar yang Kau ridhoi ya Allah. Tapi ternyata seandainya kami, anak turunan kami, tetangga dan teman-teman kami, ada yang melakukan semuanya di luar yang Kau kehendaki ya Allah, kami bermohon, maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Terima amal ibadah kami. Terima iman Islam kami ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa anak turunan kami, dosa orang tua kami ya Allah. Kami tunjukkan olehmu ya Allah di jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah atas perhatiannya, mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan bisa menambah keimanan, meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan teguran dari Allah yang selama ini kita dapatkan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma, terima kasih ya Ma ya atas Terima kasih ya, tausiahnya. Ma. Terima kasih Mas Gitu Bedu. ya, terima kasih. Anda Bawi terima kasih. Sama-sama Bang. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Baik, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.